sadar betul bahwa Indonesia dalam situasi yang sangat terpuruk karena praktek korupsi yang merajalela. Oleh karena itu, data-data sudah kita laporkan ke KPK berkali-kali. Sebetulnya ada pintu-pintu yang bisa membuat KPK bisa menelusuri data korupsi itu, bahkan bisa bersama dengan PPATK sebetulnya. Karena itu kami melihat bahwa kalau tanya takaran korupsinya pemerintahan Jokowi seperti apa, itu sudah melampaui takaran, sudah berlebihan. Karena sudah berlebihan, menurut saya perlu ada langkah yang sangat penting dari pemerintahan ini, karena pemerintahan yang berkuasa hari ini Prabowo begitu, untuk betul-betul melakukan satu upaya sangat serius memberantas korupsi. Kalau kemudian Prabowo tidak mampu untuk melakukan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya, wabil khusus sampai pada rezim sebelumnya yang 10 tahun berkuasa, berarti Prabowo mungkin kita perlu berikan warning yang sangat keras, beliau menjadi bagian dari situasi yang membuat Indonesia makin terpuruk. Indonesia perlu belajar dari Korea Selatan, di mana supremasi hukum begitu tegak, termasuk pada mantan presiden. Sehingga kita bisa menjadi negara yang kemudian dipercaya oleh dunia internasional sebagai bangsa yang betul-betul menjalankan good governance, betul-betul menjalankan menegakkan hukum. Nah, kalau kemudian kita bisa tahu bahwa gara-gara kita tidak berupaya sangat serius untuk menegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi, indeks penegakan hukum kita itu masih 0,53, jadi sangat rendah. Oleh karena itu, ini momentum penting di 1 tahun menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo, termasuk saya kira kalau kemudian 1 tahun pemerintahan tidak memberikan gambaran yang sangat clear tentang upaya pemberantasan korupsi, saya kira kaum cendekiawan, para akademisi, dan termasuk juga teman-teman civil society, para aktivis pro demokrasi, sangat menyesalkan kalau kemudian langkah-langkah perubahan besar untuk memberantas korupsi tidak dijalankan. Dan kalau itu yang terjadi, jangan salahkan publik, jangan salahkan rakyat, jangan salahkan generasi Z, jangan salahkan kaum cendekiawan. Jika kemudian kami dan semua elemen bangsa memilih caranya atau menemukan caranya sendiri untuk menyelesaikan persoalan bangsa demi kemajuan bangsa di masa depan. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Ben. Saya anggap itu sebagai introduction ya. Jadi poin per poinnya coba saya raise pertama-tama. Usulan dari saya tadi ya, yaitu kita harus memberikan batas bagi pemerintahan Prabowo untuk membersihkan pemerintahan dari pengaruh mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, ya, Jokowi, dan itu kita beri waktu sampai 1 tahun, 20 Oktober 2025. Itu satu. Yang kedua adalah adili Jokowi adalah salah satu indikator, bahkan benchmarking dari keberhasilan pemberantasan korupsi di era pemerintahan Prabowo Subianto. Saya meraih 2 poin, silakan kalau ada yang mau menambahkan poin ketiga. Begitu aja. Siapa? Oke. Poin ketiga, kami mengindikasikan bahwa puncak korupsi terbesar terjadi di pemerintahan Jokowi. Dan hampir semua korupsi yang terungkap itu sepertinya terafiliasi ke Jokowi. Mulai korupsi Jiwasraya, Asabri, Taspen itu dilakukan oleh geng Solo, orang-orang Solo. Sekarang korupsi yang terbuka sekarang seperti umpamanya Sritex, geng sana, kemudian Timah kemarin juga geng sana, kemudian apalagi kebangkrutan BUMN ratusan triliun itu juga geng sana yang main. Jadi sangat susah dibantah bahwa orang-orang setelah Jokowi lah yang seakan-akan bebas melakukan korupsi, dan itu yang terungkap sekarang. Artinya menurut saya bahwa surga koruptor
terjadi di saat rezim Joko Widodo, dan ini nilainya nggak tanggung-tanggung, Bung Refli. Ini ribuan triliun, bukan ratusan lagi triliun. Timah saja 300 triliun. Ini yang ada yang belum terbuka sekarang itu kasus impor batangan emas oleh Aneka Tambang, dan kita tahu di rut Aneka Tambang adalah geng Solo juga. Nah, jadi hampir semua terafiliasi ke Jokowi. Itu data, nggak bisa dipungkiri. Semua yang terkait korupsi kemarin itu yang sudah dipenjara itu terkait dengan Jokowi, malah geng Solo, bukan orang Solo. Mohon maaf. memang pelakunya dari sana gitu. Jadi, nah ini fakta sehingga kita menyatakan poin keempat, ya, Pak Prabowo, kami rakyat sipil, masyarakat sipil masih sampai detik ini percaya bahwa program utama Bapak memberantas korupsi. Tapi kalau Bapak tidak berhasil menyentuh pusat korupsinya, yaitu geng Joko Widodo dan kawan-kawan, maka bisa kepercayaan hilang. Dan tadi pernyataan keras dari Bung Refli dianggap dari bagian. Masalahnya kalau menjadi bagian, rakyat Indonesia sudah belajar dari gensetnya Nepal dan pidato Presiden Kolombia. Kami butuh rakyat yang seperti gensetnya Nepal, dan pemimpin yang keras seperti Presiden Kolombia pada saat pidato di PBB. Itu yang kita harapkan dari Prabowo sebelum 20 Oktober. Terima kasih. Siapa yang mau meres poin kelima? Langsung poin kelima. Ya, saya kira perlu diperjelas dulu bahwa kejahatan itu sifatnya sudah berjudul State Corporate Crimes yang dipimpin oleh Joko Widodo, dan ini sudah merusak negara dan sangat merugikan rakyat. Ini harus jadi pegangan kita. Kemudian yang kedua, selama ini kita sudah menyuarakan untuk pemakzulan Jokowi dan itu gagal. Nah, lalu dilanjutkan ada tuntutan Purnawirawan 8 dan ini masih relevan. Nah, karena itu ada yang kita himbau, ya. Pertama itu adalah Pak Prabowo untuk memahami dan mau menjalankan tuntutan ini selama ini. Nah, kedua, kita mau rakyat juga berpartisipasi, berperan. Nah, karena itu dari acara hari ini akan dibuat kompilasi daftar kejahatan yang dilakukan tadi oleh pelaku State Corporate Crimes itu dalam bentuk nanti mungkin buku saku dalam bentuk PDF, dan akan dicantumkan di sana siapa pelakunya termasuk menteri-menteri. Ada puluhan menteri yang terlibat yang sekarang masih dipertahankan oleh Prabowo yang seharusnya ini harus segera mulai dipecat, ya, dimakzulkan atau di shuffle. Ini yang menjadi tuntutan utama kita, dan tadi saya setuju kita perlu kasih batas waktu itu 20 Oktober. Jadi untuk dicamkan pertama oleh Pak Prabowo ada batas waktu, ini peringatan. Yang kedua untuk rakyat, mari partisipasi untuk bagaimana tuntutan ini bisa terlaksana, karena ini merupakan tanggung jawab kita semua demi NKRI yang berkelanjutan. Terima kasih. Ya, poin kelima soal partisipasi rakyat. Siapa lagi? Yang poin kelima. Saya Pak. Hah? Oh, ya, saya tertimpa dulu lah, perempuan dulu lah. Ayo ngalah sama perempuan dulu. Kita nggak sensitif kan? Perhatian sekali. Poin yang keenam adalah dari sisi ilmu pengetahuan. Jadi saya juga mengimbau kepada para ilmuwan, cendekiawan, akademisi, sudah waktunya bagi kita untuk menerangkan dan menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa tidak ada satu kejahatan pun yang masih bisa ditutup-tutupi dengan kegelapan. Dan kita semua, para ilmuwan, para akademisi,
punya kewajiban untuk memberikan pendidikan, memberikan penjelasan, kecerdasan kepada seluruh rakyat Indonesia. Apa yang terjadi di Nepal, di mana Gen Z-nya yang bergerak itu terjadi karena kecerdasan, terjadi karena keilmuan, terjadi karena pengetahuan. Mereka anak muda, mereka menyuarakan kebenaran dan keadilan, dan karena mereka melihat bahwa penguasanya sudah menutupi semua kejahatannya itu secara sistemik, dan karena itu mereka bergerak. Karena itu maka pada kesempatan ini saya juga menyampaikan, alhamdulillah saat ini dimulai dengan terbitnya buku Jokowi White Paper, alhamdulillah disambut dengan para ilmuwan dan cendekiawan yang lain dengan bersatu padu menulis bukunya masing-masing sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Mudah-mudahan nanti kita semua akan menggerakkan seluruh keberanian para cendekiawan di seluruh Indonesia untuk bergerak bersama demi keberlangsungan masa depan Indonesia yang lebih baik. Oke, res poin ke-7 silakan. Kang Rizal Farida, kena semua kebagian. Takut banget. Ya, yang pertama bahwa dunia sudah Bukan yang melihat. pertama, yang ke-7. Oh, yang ke-7. Dunia sudah melihat bahwa Joko Widodo itu adalah kepala negara korup. OCCRP sudah memantau dan sudah menilai berdasarkan laporan dari para jurnalis di dunia. Maka harusnya respon dari lembaga pemberantas korupsi kita harus kuat. Jadi di sini sekarang tuntutannya KPK tidak boleh tinggal diam, harus segera bergerak untuk mengusut dan memproses Joko Widodo sebagai pemimpin negara Indonesia yang korup. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bahwa indikasi keseriusan pemerintah kita untuk merespon juga pandangan dunia adalah dengan memberhentikan Kapolri, mengganti Kapolri Listio Sigit Prabowo. Saya kira disinilah tantangan sekaligus ujian bagi Prabowo untuk berani mengganti dan memberhentikan Kapolri ini, karena bukti bahwa penegakan hukum, pemberantasan korupsi segera akan dimulai. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poin ke-8, poin ke-9. Siapa yang mau raise isu yang ke-9? Oke, silakan. Poin ke-9, saya ingin menambahkan supaya Omnibus Law dicabut. Ini tempatnya koruptor di sini. Ya, dari sana ada Omnibus Law ketenagaan kerja, cipta karya ya, kemudian juga kesehatan. Ini tempatnya korupsi yang cantik, nggak pernah dibuka-buka. Saya kira itu. Oke. Poin yang ke-10 siapa mau raise? Sini. Silakan. Siapa? Ini dulu. Oh, silakan. Ya, untuk Pak Prabowo yang terhormat, lakukanlah apa yang menjadi kewenangan yang Anda miliki. Dalam bahasa kami, lakukan revolusi konstitusional, menggunakan wewenang-wewenang yang dipunyai untuk melakukan perubahan secara radikal. Nah, termasuk apa yang diminta oleh teman-teman, transformasi atau reformasi kepolisian, dan seterusnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poin ke-11, siapa yang mau menyampaikan? Oh. Ya, ini Pak Taufik. Pak Taufik dulu. Oh, ya, situ. 11, poin 11 itu saja bahwa tadi sudah banyak disampaikan. Saya ingin menekankan pada dua hal. Satu, menekan isu yang sama tentang korupsi, dan tadi ada sebutan geng Solo, yang memang faktualnya begitu. Jadi isu korupsi yang melibatkan geng Solo juga kejahatan dalam bidang konstitusi itu tetap satu hal yang harus diangkat. Kemudian yang kedua, isu ini akan bermakna ketika eksekusi itu diberikan tekanan. Jadi tekanan diberikan kepada Kejaksaan Agung, tekanan diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan tentunya tekanan diberikan kepada polisi. Ya. Karena aksi-aksi itu, isu itu tidak akan bermakna kalau tidak ada tekanan. Jadi
bentuk aksinya silakan nanti kami serahkan kepada jubir. Terima kasih. Silakan Pak Antoni. Poin 12. Poin 12. Jadi kejahatan korupsi khususnya periode 2 Jokowi itu dimulai dari 2019 dan memasuki masa pandemi di mana defisit negara itu besar-besaran dan korupsinya besar-besaran, dan korupsi itu terbukti bahwa Kementerian Pendidikan sama BTS dan sebagainya itu, dan termasuk juga seharusnya Cipta Kerja, kartu prakerja ini banyak sekali, Kemensos dan sebagainya. Jadi ini adalah kejahatan luar biasa di masa pandemi. Dan kedua adalah kejahatan lainnya, yaitu kejahatan luar biasa yang memfasilitasi kejahatan seperti judi online, dan ini harusnya tidak bisa dimaafkan lagi. Kalau ini semua terbukti bahwa Jokowi terlibat, maka saya rasa hukumannya hanya satu, yaitu hukuman mati. Terima kasih. Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pesan-pesan Allah dari langit. Sesungguhnya, suatu negara, kalau para pemimpinnya itu korupsi, didiamkan saja. Sementara orang-orang yang kecil diberikan hukuman, maka kata langit, negara itu akan runtuh dan bubar. Oleh karena itu, pesan moral kepada Pak Prabowo, jangan bimbang dan ragu, tegakkan hukum atas nama Allah, insya Allah akan diberikan perlindungan oleh Allah. Tetapi kalau takut ragu-ragu, justru nanti akan dimurkai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, silakan Pak Safri. Ya, saya poin ke-15. Poin ke-14. Oh, ke-14. Ini hakim sudah memanggil Bobi Nasution, menantu dari Jokowi. Dan seharusnya bukan hakim yang memanggil, seharusnya sudah diperiksa awal oleh KPK. Ini yang tidak benar, sehingga ketersangkaan dari Bobi Nasution, di mana orang kepercayaannya korupsi, itu jelas terkait dengan Bobi Nasution. Jadi itu harus dituntaskan oleh KPK. Saya kira itu tambahan. Sudah 14 poin. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ada 14 poin dalam press conference ini. Saya ulangi 11 juga. Pertama adalah batas bagi Prabowo Subianto adalah 20 Oktober untuk menunjukkan bahwa dia serius memberantas korupsi. Poin kedua adalah adili Jokowi itu adalah benchmark pertanda bahwa ada keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Ketiga, bahwa kerusakan atau korupsi banyak terjadi di era Jokowi, karena itu pemberantasan korupsi harus diarahkan ke arah sana. Poin keempat, yang di sini termasuk Mr. Zainuddin, manusia merdeka, masih percaya pada Prabowo sepanjang memang serius ingin memberantas korupsi dan memberantas pusat-pusat korupsi sebagaimana disampaikan di poin 3. Kemudian poin kelima, state corporate crimes ya yang dilakukan oleh Jokowi dan kemudian isu pemakzulan dan lain sebagainya harus dikumpulkan, kita bikin buku saku dan kemudian kita minta partisipasi rakyat ke masyarakat. Poin keenam, kita harus memberikan pengetahuan kepada rakyat, kepada masyarakat mengenai praktik-praktik yang buruk yang dilakukan oleh negara sehingga muncul kesadaran masyarakat dan kemudian muncul kesadaran Nepalisasi. Ada Nepal kan? Kemudian 7, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh rezim Jokowi, ya, sebagaimana disampaikan terdahulu, harus mendapatkan respons cepat, kuat dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Poin ke-8 dari Gresda, tuntutan berhentikan Kapolri. Kemudian poin ke-9, cabut Omnibus Law. Kemudian poin ke-10, lakukan revolusi konstitusional, lakukan radical change, perubahan yang sifatnya radikal. Kemudian poin ke-11, kita harus lakukan tekanan kepada penegak hukum, polisi, jaksa, kemudian juga KPK. Kemudian poin 12 dari Pak Antoni tadi bahwa
kejahatan-kejahatan di masa pandemi dan kejahatan lainnya seperti judol itu tidak bisa dimaafkan. Kalau Jokowi mau memaafkannya lebih baik, kalau kemudian Prabowo mau memaafkannya nggak bisa, dan seharusnya dengan kejahatan-kejahatan tersebut kalau benar melibatkan Jokowi harus dihukum mati. Ada penalti. Tadi begitu kan? Oke. Poin poin ke-13 saya lompat dulu karena yang terakhir bagus. Poin ke-13 diubah. Bobi Nasution seharusnya sudah dipanggil oleh KPK, ya, dan mungkin dijadikan tersangka karena ada indikasi besar dia terlibat di dalam proses atau tindak pidana korupsi di daerah Sumatera Utara, termasuk juga barangkali tambang dan lain sebagainya. Poin ke-13 terakhir dari Pak Kiai, negara akan runtuh kalau seandainya pemerintah tidak bertindak secara baik. Kata Pak Kiai, jangan bimbang dan ragu, tegakkan hukum. Walau lahir itu ya, Pak Kiai. Itu saja saudara sekalian, kawan-kawan semua dari channel-channel semuanya, ada Bang Edi channel juga, ada channel Arif dan channel semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mungkin Merdeka! Merdeka. Terakhir mungkin jangan lupa tanggal 2 Oktober kita sama-sama hadir di kantor KPK, memberi dukungan kepada KPK agar menjarakan korupsi. Allahu Akbar. Kalau Sapril datang, saya datang. Foto dulu foto. Foto bersama. Saudara sekalian, demikian tadi press conference yang diselenggarakan setelah diskusi panjang berlangsung lebih dari 2 jam. Para tokoh yang berkumpul dari Jakarta, Jogja, Solo, Surabaya, dan tentu saja Bandung sebagai tuan rumah. Dan memang kemarahan rakyat sudah begitu dahsyat, tinggal bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan sehingga kemarahan tadi bisa berbuah yang berujung pada perbaikan bagi negeri kita tercinta. Dan tadi ada beberapa poin yang menarik dari 14 poin terakhir pada waktu press conference tadi, yaitu misalnya kalau Prabowo Subianto betul-betul mau memberantas korupsi, benchmark-nya adalah dia harus menyentuh, menangkap dan mengadili Jokowi dan keluarga. Tanpa menyentuh, menangkap dan mengadili Jokowi dan keluarga, maka kami yang ada di sini berpendapat bahwa pemberantasan korupsi oleh Prabowo Subianto masih sebatas omong-omong saja. Dan satu lagi tadi juga ada semacam tanda kutip peringatan buat Jokowi, keluarga, dan para elit penyelenggara negara. Apabila tidak diindahkan menurut ini, maka jangan salahkan apabila rakyat Indonesia bergerak seperti yang terjadi di Nepal. Ada kata Nepalisasi, ada kata Nepalkan, dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.